Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, saya Sinta Dila Pinastiti, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah hukum dagang yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah hukum dagang. Sebelum masuk dalam penjelasan mengenai sejarah hukum dagang, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum dagang. Apa sih hukum dagang itu? Banyak sekali pendapat ahli di luar sana yang menjelaskan tentang pengertian hukum dagang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan tingkah laku manusia antara satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan urusan perdagangan. Kita masuk ke dalam penjelasan materi mengenai sejarah hukum dagang. Sejarah hukum dagang pertama yang akan saya jelaskan adalah sejarah hukum dagang di Romawi. Dalam sejarah hukum di Romawi, hubungan antar warga diatur dalam Corpus Juris Civilis, yaitu hasil karya perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus. Peraturan perundang-undangan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur hubungan keperdataan antar warga. Sementara itu, perpindahan penduduk khususnya kaum pedagang saat itu sangat cepat, sehingga muncul banyak kota-kota perdagangan di benua Eropa. Corpus Juris Civilis dianggap tidak mampu dalam mengatasi permasalahan dalam sistem perdagangan saat itu, sehingga pada saat itu hukum perdagangan diatur oleh kebebasan berkontrak dan pengadilan dagang atau jurisprudensi. Hal inilah yang dijadikan hukum kebiasaan oleh kaum pedagang dan penduduk setempat dalam melakukan transaksi perdagangan. Sejarah hukum dagang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah sejarah hukum dagang di Perancis. Pada permulaan abad ke-19, Perancis mulai melakukan kodifikasi di bidang hukum perdata, yaitu Code Sipil, maupun di bidang hukum dagang, yaitu Code de Commerce. Kodifikasi yang dilakukan Prancis tampaknya tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang sudah ada di antara kaum pedagang saat itu. Untuk itulah, ketika Louis ke-14 berkuasa di Prancis, ia meminta stafnya untuk mensistematikan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang tersebut. Ada 3 hasil dari sistematik yang telah dibuat oleh staf dari Louis ke-14. Yang pertama adalah ketentuan tentang perdagangan pada umumnya atau Ordonnance de Commerce pada tahun 1673. Yang kedua, ketentuan tentang perdagangan melalui laut atau Ordonnance de la Marina pada tahun 1681. Yang ketiga, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Code de Commerce yang dibuat pasca Revolusi Prancis tahun 1789. Sejarah hukum dagang selanjutnya adalah sejarah hukum dagang di Belanda. Kodifikasi hukum di Belanda tidak berbeda jauh dengan kodifikasi hukum di Perancis, yaitu hukum perdata, Burgerlijk Wetboek, dan hukum dagang atau Wetboek van Koophandel. Demikian juga pada waktu Belanda menjajah Indonesia, maka di daerah jajahannya, berdasarkan asas konkordasi, diberlakukan ketentuan hukum Perancis, yaitu KUHD dan KUH Perdata. Sejarah hukum dagang yang terakhir adalah sejarah hukum dagang di Indonesia. Terjadi perubahan pada bab 1 KUHD di Indonesia, di mana istilah hukum dagang masih berbeda pendapat bahwa istilah hukum tersebut tidak tepat. Pendapat ini didasarkan pada Wet atau Undang-Undang Belanda tanggal 2 Juli 1934 yang menghapuskan seluruh bab 1 dalam KUHD yang memuat pasal 2 sampai dengan pasal 5 mengenai perdagangan dan perbuatan dagang dan menggantinya dengan istilah perusahaan. Pada tahun 1934, di Nederland terjadi perubahan dalam hukum dagang yang dilakukan dengan Wet.
Perubahan yang terjadi di Nederland tersebut berdasarkan asas konkordasi. Di Indonesia dilakukan juga perubahan dengan STB 1938 nomor 276. Sekian penjelasan mengenai materi sejarah hukum dagang yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan kepada saya. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.